Kalau cuma ada dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan saya ambil dari Bilangan 21. Saya mulai dari ayat 6. Saya bacakan untuk kita. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang mengagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ayat 7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang tertagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ular tedung itu adalah ular kobra. Saya searching di Google, dikatakan begini, dalam satu pagutan itu kobra dapat melepaskan 2/10 ons racunnya yang dapat membunuh 20 orang sekaligus, atau seekor gajah. Karena racun yang masuk ke dalam tubuh itu akan mempengaruhi otak, lalu mengganggu pernafasan, bahkan sampai gagal jantung yang mengakibatkan kematian. Diberitakan bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, mantan asisten Panji Petualang namanya Albrecht diminta oleh warga untuk melakukan rescue karena ada ular kobra di sekitar pemukiman mereka. Albrecht datang untuk melakukan rescue dan tangan Albrecht terpagut oleh anak ular kobra. Ia masih bisa memasukkan ular itu ke dalam kantong, lalu menyimpannya dengan baik. Kemudian dia pergi ke rumah sakit dan meninggal di sana. Berita lain juga ada ketika ini terjadi pada 14 Februari 23. Hal serupa dialami oleh pendiri Yayasan Siok Ular Indonesia, Aji Rahmat Purwanto. Hal yang serupa terjadi ketika ia sedang melakukan pelatihan rescue. Dia dibawa ke ruang ICU RSUD Ulin Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bahkan sempat diberikan serum anti bisa, namun nyawanya juga tidak tertolong. Nah, bacaan Alkitab kita pada hari ini menceritakan hal yang serupa. Dikatakan, lalu Tuhan menyuruh ular tedung ke antara bangsa itu yang mengagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Mereka menyadari kesalahan mereka, memohon ampun kepada Tuhan, juga kepada Musa melalui Musa. Lalu Tuhan menyuruh Musa membuat ular tedung dari tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, sehingga orang yang melihat kepada ular itu, walaupun dia dipagut ular kobra, dia tidak mati. Apa hubungannya? Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Secara rasional tidak ada kaitannya. Ular tembaga itu maksud saya memang tidak memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan orang yang tergigit. Di pihak lain, Tuhan sendiri sangat jelas melarang orang Israel untuk membuat patung yang menyerupai apapun
apalagi kemudian mereka menyembahnya, memberhalakannya. Jadi pasti bukan ular tedung itu yang punya kuasa, yang menyembuhkan atau yang memungkinkan orang Israel sembuh dan tidak mati karena dipagut ular kobra adalah karena mereka percaya pada apa yang dikatakan Tuhan melalui Musa. Lihat kepada ular itu dan mereka sembuh. Jadi tentu saja tidak ada penjelasan logis untuk itu. Iman, ketaatan, trust and obey. Pada masa-masa Israel, kerajaan Israel, ada seorang raja namanya Hosea bin Ela, dicatat dalam Alkitab di 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Ia merambukan bukit-bukit pengorbanan, menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan melakukan tugu-tugu berhala, menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Kenapa? Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar kurban bagi ular itu yang namanya disebut Nebustan. Jadi mereka memberhalakan ular tembaga itu. Padahal tujuan awalnya Tuhan menghendaki mereka untuk percaya pada firman-Nya, melihat kepada ular itu, kemudian mereka terhindar dari maut. Perintah Tuhan kepada Musa ini sebenarnya sebuah nubuatan untuk mempersiapkan peristiwa serupa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai 16. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Pilihan ada pada kita. Sebagaimana orang Israel pada masa itu, mungkin kita juga banyak orang pada masa ini bertanya, cukup percaya kalau kita selamat? Cukup mempercayai apa yang dikatakan firman Tuhan lalu kita selamat, tidak perlu melakukan sesuatu, tidak perlu beramal, tidak perlu melakukan kebajikan. Alkitab dengan jelas mengatakan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia selamat, maut tidak lagi berkuasa atasnya. Pasti banyak orang ateis yang menolak konsep seperti ini, dan mereka bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Bisa dipahami, karena pada zaman Musa pun orang-orang tidak percaya. Apa yang sudah Tuhan lakukan, apa masih kurang? Tuhan membelah laut di hadapan mereka dan melakukan banyak mujizat untuk mereka. Sampai pada detik ketika Musa meninggikan ular tembaga dan meminta mereka untuk melihat sebagaimana diperintahkan Tuhan, masih ada orang yang meragukan. Kita tidak pernah melihat Kristus mati tersalib. Tapi apakah kita juga meragukan inisiatif Tuhan melalui Kristus yang disalibkan untuk menebus dosa kita? Tanpa pengorbanan Yesus, kita tidak dapat mengalahkan dosa dengan cara apapun. Cukup percaya saja kepada Yesus Kristus, maka kita akan selamat. Dan kita izinkan Roh Kudus yang dianugerahkan dalam hidup kita untuk kemudian membimbing, mengarahkan hidup kita, agar kita memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, tidak lagi dikuasai oleh kedagingan kita, tidak lagi dikuasai oleh berbagai keinginan dalam kehidupan kita, oleh tipu daya si jahat, oleh pesona dunia ini. Percaya dan terimalah keselamatan yang dianugerahkan Allah bagi kita melalui jalan salibnya. Tuhan Yesus berkati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami diingatkan keselamatan kami sudah diberikan Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kami bersyukur jika kami bisa mempercayai itu, kami menjadi orang yang selamat. Terima kasih Bapa.
kebaikan-Mu. Karena begitu besar kasih-Mu akan kami, sehingga Engkau mengorbankan anak-Mu yang tunggal, supaya siapapun kami yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, tidak binasa. Haleluya. Amin.